Kabupaten Sidoarjo. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Dan di pagi hari ini seperti biasa setiap hari Rabu mulai jam 7 sampai jam 8 kita bersua untuk program dialog bersama sahabat-sahabat dari UMKM. Ini sahabat-sahabat kalau boleh dibilang merupakan sosok-sosok mereka yang paling tangguh, karena di saat kondisi seperti ini bagaimanapun juga kehidupan untuk apalagi penghasilan juga harus tetap jalan begitu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, karena kalau panjang kali lebar sama dengan luas, ini saya sapa yang sudah ada di studio. Sepertinya kalau melihat sosok beliau yang satu ini, saya nggak asing lagi begitu ya. Dan mungkin di antara Anda para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo juga nggak asing lagi, karena beliau ini merupakan sosok yang seringkali ada di mana-mana. Luar biasa. Apa kabar Mak Ersani? Iya, Assalamualaikum Mas. Alhamdulillah baik. Iya, luar biasa ini. Masih kesibukannya masih luar biasa begitu ya, meskipun kondisi sekarang ini ya. Iya, sedikit aja gak luar biasa banget kok. Baik, ini berarti kalau ada Mak Ersani berarti bisa dikatakan identik dengan Gira Sukses. Betul. Gira Sukses itu ada kepanjangannya kalau nggak salah ya. Iya betul. Kepanjangan apa tuh? Gria Inkubator Wirausaha Sukses. Oh, luar biasa. Jadi Gria Inkubator kan semangat Mas gitu. Biar semangat terus berwirausaha, maksudnya kan gitu. Betul. Berarti kan ini merupakan satu komunitas yang bisa dikatakan mencetak orang-orang sukses begitu ya. Amin. Amin. Luar biasa. Kali ini yang diajak siapa saja nih Mak Ersani? Ini kebetulan ada Bu Nini. Bu Nini, selamat datang Bu Nini. Disabel, maaf ya, beliau pelaku UMKM. Oh gitu, nah, itu, justru ini yang patut kita apresiasi meskipun luar biasa. Ada bisa dikatakan kekurangan, tapi juga tidak membuat kita untuk patah semangat begitu ya. Betul. Bu Nini, siapa? Bu Nini. Bu Nini, baik. Kesana Bu Ima. Bu Ima dan juga Bu Nini. Nah, ini omong-omong kalau boleh sebelum nanti saya ke Bu Nini dan Bu Ima, untuk Gira Sukses itu sendiri sampai saat ini sudah berapa tahun Mak Ersani? Sebenarnya barusan aja Mas, itu kan kita bentuknya dari 2019. Jadi terinspirasi dari teman-teman yang memang kesulitan market digital waktu itu dan akses komunikasi. Nah, saya terinspirasi dari situ, akhirnya membuat suatu komunitas yang biar diperhatikan kayak gitu. Memang anggotanya memang belum tersentuh oleh dinas juga sih kebanyakan kayak gitu. Dengan komunitas-komunitas yang lain belum, jadinya kami ingin menjembatani sebagai fasilitator bagaimana membina para pelaku UKM tersebut, entah itu marketingnya, entah itu mendapat permodalan dan izin-izin usahanya juga. Nah, ini kebetulan tadi kok ketinggalan izinnya tadi. Sudah alhamdulillah Bu Nini juga sudah kami bantu lewat Girah ini. Kapan hari kan dapat pelatihan dari Dinkop Mas. Gitu. Jadi saya bisa, ini kan bisa ditularkan ke teman-teman yang memang kurang IT-nya. Nah itu kan ya nggak punya email beliaunya, nggak punya HP tentunya. Jadi kan apalagi SOS itu kan berbasis dengan online kan, jadinya kami bisa membantu untuk legalitas usaha beliau. Dan insya Allah nantinya kepingin juga untuk produksi sambal satenya Bu Nini. Saya ingin
bikin yang packing kan itu loh Mas ya, di packing biasanya beliau kan jualnya langsung aja. Nah, sambelnya ini kan kepingin juga dikemas kan biar pemasaran luas. Nah, ini juga Gira juga ingin membantu beliau pengurusan PRT-nya. Ini sudah kami ajukan di Dinas Kesehatan. Iya, gitu. PRT itu singkatan dari? Waduh itu lupa. Kalau ingatan saya PRT perizinan. Kalau Usaha mikro. Bukan itu IUMK. Oh gitu. Kalau biasa ingatan saya PRT pembantu rumah tangga ya. Oh iya. Tapi bukan ya. Sekarang istilahnya ganti ART kan, asisten rumah tangga begitu ya. Baik, ini luar biasa, sukses ini untuk sahabat-sahabat di Gira Sukses. Nah, tadi sempat disinggung soal Bu Nini ini. Bu Nini, omong-omong sekarang ini menekuni bisnis apa toh Bu? Bisa. Ya, jenengan sekarang menekuni bisnis apa atau usaha apa ini sekarang dilakukan? Kue basah. Kue basah. Contohnya apa ini Bu? Perut ayam, kocor. Ini kocornya Mas. Terus Oh, itu contohnya. oles-oles. Boleh dong, coba Tatar lihat. gulung. Oke. Seperti ini contohnya. Iya. Nah, Kocor. ini buatan dari Bu Nini. Iya. Nah, itu ijo-ijo kayak ayu-ayu. Ya orangnya yang bikin. Kue basah beliaunya. Biasanya perut Jadi ayam ini. kue basah, kok istilahnya itu jajan-jajan pasar gitu Iya ya? betul. Betul Mas. Itu otomatis sudah berapa lama nih Bu Nini? Sudah lama sekali, ada 4 tahunan. 4 tahunnya. Iya. Lebih. Awal pertama kali menekuni bisnis ini, apakah memang karena didorong oleh hobi masak atau bagaimana ini? Ya mula-mulanya ya bukan membuat kue, jurusannya dulu itu keterampilannya saya itu bordil. Terus kok kaki saya kan nggak bisa digerakkan buat bordil. Akhirnya saya mengambil bikin kue saja. Ini. Iya. Iya. Sama sate. Gitu. Baik, ini sekarangnya biasanya pemasarannya di mana ini? Ya di tetangga-tetangga. Kan sama warung-warung warkop gitu, sama orang jualan es gitu. Jualan kopi-kopi. Kopi. Ya, di rumah. Di daerah mana? Lemah Putro Gang 3. Oh, dari dekat-dekat sini ya, dekat rumahnya ini siapa? Mak Ersani berarti ya. Iya. Tonggo Dewi daerah Tonggo Dewi. Kewadengan Lemah Putro daerah Lemah situ Putra, ya. iya. Baik, luar biasa. Tapi memang dalam sehari itu ada berapa berapa biji atau jajan yang dibuat ini? Satu macamnya lebih ada 100 satu macamnya. 100 ya. Perut ayam, tatar gulung gitu. Oles-oles yang itu pastinya. Itu selalu habis gitu ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ini ya. Jadi semangatnya juga patut kita tiru gitu. Jadi berarti ini kalau dikemas begini berarti menjualnya bagaimana? Ini menjual secara Biasanya kan di satu-satu aja Mas. Kalau di orang rombongan es itu kan Mbak Niniknya tetep 10 tak berapa gitu loh. Oh, di gitu. warung kopi di apa jadi Paling dikit 25. Itu. paling dikit 25 Satu ya. satu orang. Baik, luar biasa. Itu mesti habis semua gitu ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kalau Anda punya ada agenda kegiatan atau ada apa istilahnya tuh? Biasanya kalau jajan pasar ini biasanya untuk kegiatan apa ya Mbak Ersani ya? Kalau di orang punya hajat itu untuk ini ya? Kadang-kadang kita lamaran Oh, juga. iya. Sekarang itu kan lagi Yasinan yang itu mungil-mungil tahlil. kuenya Yasinan. mapan yang kecil-kecil. Nah ini kita juga menerima itu jadi memperdayakan teman-teman yang kue-kue gitu jadi kita kumpulkan. Ini biasanya spesialis ini, spesialis itu kita kumpulkan. Jadi kita kasih napan itu yang kecil. Nah itu harganya sekitar 250-an per 100 biji. Itu. Nanti kayak tempeh, kayak tumpeng kayak begitu. Tumpeng kue basah kayak gitu. Nah ya ini kalau di antara Anda ini sahabat atau pendengar pemirsa yang ingin pesen begitu ya bisa langsung kalau daerah Lemah Putro ini biasanya pesen melayani ini sampai daerah mana ini paling jauh ini Bu Dini? Atau warga sekitar saja atau sampai ke Ya pernah ke Surabaya. Ke Surabaya juga luar biasa. Pernah, Waduh, luar biasa gitu ya. Jadi silakan Anda bisa hubungi Bu Nini
ada kontak person atau biasanya jualannya lewat mana ini? Mbak Ya Ersan? lewat apa? Iki turutin nular. Iya. Nah, saya kepingin kan ada belajar digital gitu Mas. Jadi kepingin memarketkan usahanya Iya. teman-teman yang semacam ini. Ada Jadi- juga di Facebook ya, di fanpage-nya, ada di IG juga. Itu ya cari aja Girah Sukses. Mart ya, Girah Oh, Mart Girah atau Girah Mart. Shop itu aja, atau Girah Inkubator Wira Usaha pasti wes muncul nanti. Iya, Girah betul. Inkubator pasti muncul di searchingnya Google itu. Nah, Baik. itu. Jadi satu tempat itu bisa melihat atau juga bisa memesan banyak produk gitu Iya ya. betul. Baik itu makanan maupun produk Produk jasa. yang lainnya, iya. Produk yang lainnya. Baik, luar biasa ini Bu Nini. Jadi sekali lagi kalau Anda ingin tanya-tanya atau ingin apa istilahnya itu pesan begitu ya. Karena dari sini juga sudah tercium aromanya yang luar biasa ini. Silakan Anda Kue bisa jadul. kontak personnya Bu Nini berapa Bu? Enggak punya. Enggak punya ya. Jadi kalau pesen lewat Ya, mana ini? ya, Ke yang itu lewat tadi. Girah aja gitu loh. Lewat Girah aja. Heeh. Baik, baik. Melayani pesanan mulai dari yang kecil sampai pesanan yang Pesan gede besar, gitu iya. ya. Baik, luar biasa ini. Ya, jadi jualannya apa saja ini Bu Nini selain kocor tadi apa? Perut ayam. Perut ayam sama Olsoles. Risos. Terus itu apa itu namanya? Itu loh dah. kue basah Anu itu semua sama gitu ya. Ini ya basah ya apa? Lemper bukan lemper itu yang isinya uti apa kelapa itu loh, datar gulung. Oh, tergulung. Gulung. Ya gak sempat tadi bagi-bagi dan sempat produksi. Iya, iya, iya. Gulung. Datar Baik. gulung itu. Silakan saya Jadi coba. kue jadul yang memang jarang orang produksi untuk yang semacam itu kan. Iya. Ini saya coba cek di mana tadi marketplace-nya? Kalau marketplace-nya enggak ada, ya langsung di Facebook aja kayak kita atau di Google. Gira Searching. apa namanya? Giria Inkubator Wira Usaha atau Girah gitu. Terus apa? Itu Ya aja. sudah, iya. Atau kalau carinya gini, s ya gira.web.id/Facebook kayak gitu. Gira titik slash S dulu, S dulu. s.gira Gira, oke. web Titik web, .id kayak oke, gitu. sama. Udah. Slash Facebook atau slash Instagram kayak begitu. Oke, ini coba Atau saya, Telegram kayak gitu. ini coba saya cek ya. Jadi sahabat-sahabat kan kalau apa tuh pengen tahu, pengen kepo begitu ya, bisa lebih jauh. Oh, ya di sini muncul ini. Betul Mas, betul. Soalnya Ersani Joyo. iya juga. Bukan yang ini ya, Bu? Iya betul. Oke, berarti ini ya bisa Anda cek di sini juga. Ya, bentar saya ceknya dulu. Kadang-kadang nggak hafal kalau soal .id. Memang lebih banyak di Facebook ya, bukan di website ya, Bu? Ya. Iya, enggak Oke. kita belum ke sana Mas. Oke. Karena butuh biaya juga toh kalau mengisi Benar-benar. ruangan yang semacam itu. Iya, biasanya Jadi, kalau belum butuh donatur ini. kalau HP biasanya lebih simpel itu apa itu ngeceknya juga bisa lewat Facebook karena biasanya rata-rata orang sudah punya Facebook begitu ya. Iya, kayak menikah kayak ini. Coba Apa saya cek. di itunya gitu. Nah, kayak S ya HTTPS kayak gitu. Kita masih bermain di yang Oh, ini S titik grab. Oh, sorry. S titik gira titik web titik id. Iya, oh, kayak begitu. Coba saya cek nanti ya. S titik. Jadi kalau di antara sahabat-sahabat yang ingin tahu lebih informasi, banyak ya. mengenai produk baik barang atau jasa di sahabat-sahabat di Gira ini, silakan Anda bisa cek ya. Ini sambil nanti coba saya cek. Bisa bergabung juga di situ. Ini berarti yang fanpage atau yang Iya, personal? iya. Fanpage. Iya, fanpage. Oke, baik. Maklum mak-mak yang bikin itu sama Mas kurang canggih. Baik, kita jeda dulu Bu Ersani, kemudian Bu Nini dan Bu Ima. Nanti kami atau kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang 1, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service,
cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya bersama sahabat-sahabat UMKM yang luar biasa yang tergabung dalam komunitas Gira Sukses. Ini juga satu di antara komunitas di bawah binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Nah, tadi sudah kita bahas soal kue basah. Lalu di depan saya ini juga kalau Anda melihat lewat layar, bisa di switch kameranya, Ram? Ya, sudah. Oke, ini ada produk apa yo? Ini bukan make up ya. Biasanya kalau orang bilang kayaknya tempat make up ini. Bukan, ini kalau melihat dari teksturnya, nah ini sambal. Yang lebih banyak tahu pasti ownernya atau kokinya atau istilahnya kreatornya ini. Saya ajak ngobrol ini dengan Bu Ima. Bu Ima, bisa dijelaskan ini produk apa ini? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi produk saya itu sambal baby cumi, Pak. Nah, kebetulan kalau yang label putih itu sambalnya cumi hitam. Yang ini berarti ya? Cumi hitam. Kalau orang kan biasanya cumi itu kayak cuma lauk aja. Jadi yang cumi hitam ini saya bikin sambal tapi yang ukurannya kecil-kecil. Kecil. Ya, terus sedangkan yang satunya cumi, baby cumi juga. Baby cumi. Cumi tapi yang tintanya nggak keluar. Oh, gitu. Gitu. Jadi dia emang kelihatan warnanya untuk dari cabenya. Baik. Gitu. Berarti ini memang produknya ada 2. Sebenarnya ada 3, cuma pas pameran kemarin tuh habis, belum sempat produksi. Luar biasa. Kalau sudah habis itu berarti permintaan masyarakat cukup tinggi gitu. Alhamdulillah. Ya. Embel-embel nama cumi berarti ini di bahan bakunya ada cuminya juga. Memang gitu? Baby cumi, jadi full asli baby cumi. Gitu ya? Iya asli. Iya baik. Ini berarti kalau melihat dari sambal. Iya. Sambal kan otomatis orang berpikirnya pedas gitu ya. Pedas mana sambal sama omongan tetangga. Enggak, maksud saya begini, sambalnya ini level pedasnya seperti apa ini Bu Ima? Lah kalau ini aku bikinnya yang sedang, tapi biasa ada yang pedas sama pedas banget. Justru itu orang paling banyak minati yang pedas sama pedas banget. Pedas sama pedas banget gitu ya? Itu malah yang paling banyak dicari. Sedangkan sedang juga banyak, cuma orang lebih banyak yang nyari yang pedas. Oke, ini kemasannya berapa? 250 gram. Oh, segini ini 250 gram ya? Iya, isinya. Jadi, full. Isinya full. Ini harganya berapa biasanya? Kalau itu 55.000. 55.000. Iya. Dua-duanya? Iya. Oke. Jadi kalau biasanya orang atau masyarakat mendapatkannya di mana ini Bu Ima? Bisa via WA saya, Instagram saya juga bisa. Boleh. Ya, boleh di-share apa nama Instagramnya atau WA-nya mungkin? Instagram saya imario.premio. Imario.premio. Ya. Ini saya coba kepo-kepo ya. Iya, siap. Imario. Apa tadi? .premio. Oke, terus sama sementara itu aja. Iya, saya via Shopee, terus Tokopedia juga. Baik, kalau lewat di marketplace gitu ngetiknya apa ini supaya gampang carinya ini? Imario Premio. Cuma saat ini yang di marketplace itu saya off-kan dulu karena permintaan via WA sama Instagram itu udah gitu. banyak ya. Jadi takut nggak bisa tangani. Iya, karena takutnya nanti mengecewakan gitu ya. Iya, jadi saya fokus. Saya fokus yang Instagram sama WA. Berarti perlu nambah SDM kalau begitu betul. Ya. Iya. Jadi sudah naik kelas ya Mbak Ersani ya. Jadi sudah bukan ke usaha, bukan ke mikro, mungkin ke kecil sudah. Nanti menengah, siapa tahu nanti bisa jadi pengusaha kelas atas gitu. Amin.
Amin. Baik, sampai sejauh ini sudah berapa lama Bu Ima menekuni bisnis ini? Kalau untuk jual usaha itu saya udah 11 tahun. Cuma kalau untuk sambal sendiri baru 2 tahun. 2 tahun. Iya. Jadi sebelumnya usaha apa? Saya salad buah, puding Casablanca itu puding yang zaman dulu itu. Nah itu saya buatnya itu paling banyak permintaan. Akhirnya kok ngeliat sambal pengen coba bikin, ternyata alhamdulillah responnya baik. Gitu. Jadi sampai sekarang yang jalan dua-dua semuanya jalan. Semua jalan, cuma yang sekarang saya fokusnya ke sambal karena sambal tuh banyak banget permintaannya. Karena baru beberapa bulan ini kan saya off dulu karena rumah usaha kan. Jadi rumah produksinya saya sekarang udah pisah, rumah tinggal sama rumah produksi. Iya benar-benar. Jadi saya fokus ngurusin itu. Nah setelah mulai jualan lagi banyak ini permintaan, jadi saya belum bisa handle yang lain, cuma fokus ke sambal dulu. Iya. Gitu. Jadi apa bisa dikatakan biar nanti ada bedanya gitu ya, mana yang harus diurusi biasanya yang ngurus suami, harus ngurus fokus. anak gitu kan. Jadi bisa ngurus produksinya gitu. Sampai sekarang rata-rata tiap hari hitungannya kalau Bu Ima apa mingguan, harian atau apa untuk seminggu ini seminggu untuk sambal itu jadwalnya 3 kali kirim 3 kali produksi. 3 kali produksi. Sekali produksi itu saya bisa 60 ini botol, ya? 60 kemasan ini ya? ya? 60 kemasan. Wah, luar 60 biasa. sampai 100 tergantung stok baby cumi juga. Jadi kalau misalnya stoknya banyak langsung saya masak semuanya saat itu juga. Baik. Gitu. Ini paling jauh sampai kemana nih Bu Ima? Saya udah sampai ke Korea pernah. Wih, luar biasa. Ini diekspor berarti ya? Tapi itu kan customer yang yang bawa. Ya. Jadi ke Korea, ke Malaysia udah, terus ke Hong Kong juga udah. Mungkin kalau ke Korea nanti mereknya diganti nih Mbak Ersani. Jadi Sarangyo gitu. Sama kode gini gitu ya. Iya. Sampai sejauh ini bagaimana apa sih yang istilahnya ketika produk seperti ini kan sudah banyak ya. Iya. Kalau dari testimoni pelanggan gitu, apa yang mereka katakan biasanya Bu Ima? Kalau saya bilang produk saya kelebihannya itu karena memang isinya full tuh baby cumi ya. Jadi orang-orang bilangnya bukan sambal, lauk. Oh lauk? Iya lauk kayak lauk. Jadi sekalian dibuat ini kan ya? Iya gitu. Orang nggak percaya ini sih bukan sambal tapi ini lauk. Karena memang full udah gitu. Saya juga minyaknya dikit ya, karena saya nggak mau kebanyakan minyak daripada isinya gitu. Iya. Ini sampai berapa lama awet tahannya ini? Kalau suhu luar itu 7 hari. 7 hari. 7 hari karena tanpa pengawet ya. Tapi kalau untuk di kulkas bisa 2 bulan 3 bulan. Baik, luar biasa ini. Jadi kalau mau makan, kalau memang orang-orang ini di Indonesia, orang-orang kita itu nggak ada sambal nggak mantap rasanya begitu ya. Gitu. Iya. Baik. Terus ada yang bisa dikatakan dalam arti kata sampai dengan sejauh ini apakah ada kendala atau masalah-masalah atau mungkin apa sih yang perlu istilahnya dianalisa, dievaluasi sehingga ke depan nanti ini bisa jadi lebih baik lagi gitu Bu Ima? Kalau kendalanya saya sebenarnya di bahan bakunya Pak. Jadi kayak nyari baby cumi itu kan susah ya. Oh iya. Ya karena sebenarnya yang sambal cumi hitam itu baru Pak, baru saya launching karena saya sering dapat baby cumi yang masih ada tintanya, padahal udah asin tapi tintanya masih keluar. Oh. Ya daripada saya buang mau bazir, akhirnya saya bikin sambal ternyata kok enak, gurih gitu. Iya. Ya udah akhirnya saya bikinlah produk itu. Jadi memang yang jadi kendala sekarang itu memang bahan bakunya, baby cuminya. Untuk milih yang kualitas bagus itu kan susah ya. Gitu. Jadi memang saya pilih yang kualitasnya bagus. Iya. Tapi sampai sejauh ini bahan bakunya masih gampang dicari kan ya, baby cumi gitu ya? Gampang sih Pak, gitu gampang. Iya. Jadi kalau melihat dari kemasan ini berarti kalau kategori pedasnya itu ada berapa level? Kalau di tangan saya ini sedang. Oh berarti ringan atau apa? Sedang, pedas sama pedas banget. Oh gitu. Berarti ada 3 level, sedang, pedas sama pedas banget. Zaman itu senang yang pedas-pedas. Iya. Kalau tetangga aja suka pedas. Ya Mbak Ersani, kalau pedasnya ringan ya mungkin lebih baik orang berpikirnya ngapain juga beli gitu ya. Jadi lebih baik istilahnya itu
makan sambal di rumah. Tapi ini kalau diperbandingkan dengan sambal terasi atau sambal-sambal yang kita olah sendiri di rumah itu kan pasti ada perbedaannya begitu ya Bu Ima ya. Kalau ini saya nggak pakai terasi sama sekali, udah gitu saya lebih ke ciri khas sambal Sulawesi, gitu. Saya pakai, memang saya aslinya Sulawesi ya, jadi saya olah dengan seperti ciri khas sana. Paling enak itu sambalnya. Gitu. Olahan lautnya memang diakui kalau di luar Jawa. Betul. Itu. Nah, karena kebetulan di sisi lain masyarakat kita kan lebih banyak nelayan sebenarnya selain petani dan sebagainya. Baik, luar biasa. Semoga sukses dan lancar amin. Bu Ima. Dan barangkali ke depan mau ada agenda apa atau apa ini mungkin obsesinya? Target saya pengen bisa sampai ekspor gitu. Amin, jadi saya ini mudah-mudahan. sekarang lagi tahun ini target saya halal sama BPOM-nya bisa selesai. Ya, kemarin baru sosialisasi halal. Habis itu saya baru HACCP karena target saya mudah-mudahan bisa sampai ekspor. Ya, amin. Mudah-mudahan amin. terwujud gitu ya. Apalagi dengan peran dari sahabat-sahabat di Kira Sukses dan juga sahabat-sahabat UMKM semuanya. Nah, ini sekarang kita bergeser ke produk yang lain. Kalau Anda melihat di depan saya, bentar. Anda melihatnya apa ini? Kain. Kalau iya benar, kain kan ya. Kalau dari saya di awal ketika melihat ini, saya kira ini tas gitu ya. Tapi ternyata kalau Anda mengira ini tas, berarti Anda salah ya. Nah, untuk penjelasannya ini apa, yang pasti ini kain lah ya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Nanti penjelasannya sama Bunda Ersani. Ini apa ini Bu? Itu sarung bantal. Nah, ini ternyata sarung bantal, saudara-saudara, bukan tas ya. Oke, kalau tas yang ini, nah ini lagi. Bahannya juga lebih tebel. Nah, oke. Nah, itu tuh. Lucu ya. Simple. Ada sulam-sulaman. Ada sulam-sulaman. Ini handmade ya Bu? Iya, ya? semuanya edisi limited. Jadi kalau pesan lagi dengan yang sama, waduh belum bisa. Oh gitu. Iya. Jadi nggak bisa persis sama karena memang buatan tangan ya. Betul. Iya. Bukan cetakan, jadinya memang harus jahit satu-satu dengan apa? Memang SDM-nya yang memang itu ya berbeda-beda. Jadinya kita untuk kapasitas handcraft yang semacam ini memang kita ya apa ya edisi limited. Iya, ini kan bisa dikatakan handicraft gitu ya. Iya. Produk apa saja nih Bu Ersani yang itu ada sarung bantal. Hasilkan. Ini sarung bantal. Terus sama ini tas, sama taplak meja. Taplak meja ada contohnya nggak? Taplak meja ini. Oh ini. Ya. Terus hiasan dinding kayak selambu kayak begitu. Karena besar kan saya bawa. Oh iya. Nanti penyiarnya ketutupan dong. Iya, betul. Oh ini taplak meja yang bentuknya apa ini vertikal panjang ini ya. Kayak biasanya atas lucu saja ya. kayak gitu. Lucu kan? Ini cocok kalau buat selendang gitu ya. Yang penting jangan buat selimut aja. Itu. Oke. Terus apa lagi? Ya itu aja dulu. Tapi yang terpenting produk-produk kami ini para UMKM bisa diminati. Walaupun nggak diminati ya dibeli lah Mas, gitu ya. Ya. Saya yakin itu dari kita untuk kita memajukan ekonomi para pengusaha kecil, para warga yang gimana di zaman yang saat ini ya serba itu susah gitu serba ya. kayak gini ya. Kenapa kita tidak beli sama tetangganya saja produk-produk UMKM? Kalau perlu di dinas-dinas atau di hotel-hotel apapun itu bisa bekerja sama dengan UMKM, apalagi UMKM Gira ya. Itu memfasilitasi teman-teman yang produksi apapun, monggo. Kata teman-teman Garda kayak ini ya, Palu Garda ya. Iya, apa yang lu mau gua ada gitu ya. Begitu. Jadinya mamanya taplak meja ini untuk di kantor atau di hiasan dindingnya itu buat di hotel-hotel. Nah itu memang perlu kerjasama dinas-dinas terkait, apalagi dengan
Pak Bupati ya bisa hehe ayo beliau dikira gitu ya. pesan lagi dikira untuk hiasan dindingmu atau sarung bantalnya kan begitu untuk hiasan-hiasan yang semacam itu gitu loh. Karena yang semacam itu memberikan semangat bagi para pelaku usaha mikro ini, semakin menambah income beliau kayak Bu Nini tadi ya, walaupun dengan keterbatasan beliau memproduksi, saya yakin kok tidak kalah bagusnya kualitasnya, walaupun kue basah kayak cucur tadi gitu loh. Oh ya, pesennya itu ya namanya kue kayak gitu ya nggak seenak kue tar mungkin kan ya gitu. Namun itulah yang bisa disajikan para UMKM. Jadi bagaimana wes ono iki mang dimaem gitu loh. Apa ini diberdayakan? Kalau kita nunggu yang up gitu ya, kayak ibu ini yang bisa punya modal mungkin sudah. Nah, kita kan ya nunggunya tuh loh 1-2 orang Mas. Yang lainnya tidak terpakai. Itu kan yang harus bagaimana solusi dari pemerintah itu memperhatikan para pengusaha mikro tersebut. Iya. Gitu. Jadi segala sesuatunya kan otomatis mulai dari langkah awal atau satu langkah begitu ya. Tapi memang kadang-kadang ada yang juga sudah ada kelebihan modal terus langsung bisa istilahnya itu levelnya bisa naik. Tapi di sisi lain kan kalau kita mulai dari awal, mulai merintisnya itu mungkin dari nol itu kan rasanya kalau sukses itu nikmatnya luar biasa begitu ya Bu Ima ya. Nah, kita kalau ngobrol kembali soal handicraft ini, PMKS itu singkatannya apa ini, Bu Ersani? Terus terang ini adalah produk dari teman-teman yang rehabilitasi sosial, Mas. Rehabilitasi sosial. Iya, itu. Yang di mana ini? Yang di depan situ dari dinas sosial. Jalan Pahlawan. Iya, betul. Okay. Nah, itu. Dekat ini berarti ya, Lemah Putra kalau nggak salah. Iya. Oh, di sana. Jadinya kan gimana mereka juga UMKM juga loh. Mereka juga pelaku usaha juga loh. Walaupun mereka keterbatasan dengan bocor halusnya, tapi ternyata bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Itu tadi kan kayak gini cuma murah loh, 25.000. Nah itu kan 25.000 doang kayak begini itu bantal. Betul. Sarung bantal yang kainnya juga katun bagus dengan sulamannya yang unik juga kan gitu. Nah, siapa lagi kalau kita bukan para UMKM yang saling mensupport, saling peduli dengan UMKM yang lainnya. Itu. Jadi biar UMKM kita semakin solid, semakin silaturahim dan produk-produknya semakin dikenal masyarakat luas. Intinya kayak begitu. Ini saya kepo-kepo ke Facebooknya Ersani Joyo dengan ini. Ini saya lihat juga kadang-kadang ada event kegiatan dengan teman-teman dari Dinas Rehabilitasi Sosial. Iya. Ada senam, kemudian ada apa ini? Oh, ini sambil menunjukkan hasil karya dari masyarakat atau dari mereka para penghuni Dinas Rehabilitasi Sosial. Betul. Ini ya. Ini ada workshopnya berarti ya Bu Ersani ya? Ada, kita juga di situ ada pelatihannya itu ya. Jadi di tempat rehabilitasi tadi ada workshopnya. Kita juga akan ke depan ini Gira sama dinas terkait tersebut ingin mengadakan pelatihan membuat yang semacam ini. Itu. Iya. Untuk umum. Itu workshopnya gitu. Sama. Jadi satu dengan Dinas Sosial Sidoarjo. Iya. Jadi kalau masyarakat yang ingin tahu atau ingin membeli produk itu kemana? Bisa langsung ke Dinas Sosial di atau lewat Jalan Pahlawan, lewat Gira. Itu kan karena kita kan untuk digital kan di Facebook, di IG itu kan saya tampilkan maunya kan kayak gitu. Benar. Di s.gira pakai H ya. Iya. .web.id/Facebook. Facebook nanti atau coba dicek di sana. Atau YouTube itu. Tapi memang kontennya belum banyak sih Mas karena adminnya cuma Mak Ersani doang. Iya. Modalnya kalau untuk bayari. Tapi ini produknya apa saja selain taplak, terus tas atau ada hiasan dinding juga, ada dinding. Kaset-kaset, apa yang tirai kayak begitu, kayak gitu. Tirai dari bambu atau yang tirai dari kain? Kain terus disulam dari kan kalau bikin besar gitu kan nggak bisa, jadi
dari para leadernya itu kita bikin segini ya ini ya. Terus digabung gitu. Akhirnya jadi tirai gitu. Iya. Baik. Jadi kita pandu banget untuk beliau. Kapan-kapan kalau Suara Sidoarjo pingin men-shoot itu kegiatan mereka, wah alhamdulillah ya semakin dikenal UMKM dari berbagai kalangan. Betul, baik. Betul. Sampai sejauh ini pemasarannya kemana saja ini, Mbak Ersani? Untuk saat ini sih ya di dalam dulu, belum pernah kita menjamah kemana-mana. Nah, berharap dari binaan ilmu dari Dinkop ya, yang kemarin itu membuka workshop tentang marketplace di Facebook. Kami berharap jaringan kita semakin luas, tanpa modal gitu kan. Hanya posting-posting di Facebook. Nah itu kapan hari kan kita pelatihan semacam itu sama Dinkop. Digital marketing itu ya. Terus sama di Facebook itu juga. Nah kita maksimalkan membantu para UMKM yang memang yang mana produksi, yang mana marketing itu kan nggak bisa. Nah, Gira memfasilitasi yang semacam itu. Nah itu, walaupun dengan banyak keterbatasan dan kekurangan ya gitu. Iya. Tapi kita patut apresiasi untuk semangatnya, karena bagaimanapun juga kalau kita ngomong istilahnya terlalu banyak rencana, terlalu banyak pertimbangan, nanti nggak jalan-jalan. Jadi istilahnya kita jalan dulu, nanti tantangan atau apapun juga pasti Insya Allah nanti akan bisa dilewati. Yang penting kita jalan semangat gitu ya. Luar biasa ini sahabat-sahabat dari Dinas Sosial yang dikoordinasi oleh Pak Ersani dari komunitas Gira Sukses ini. Jadi kegiatan banyak yang sudah mereka lakukan ya. Satu di antaranya ada produk handicraft. Ini yang tadi juga Anda sudah lihat, mulai dari tas sampai dengan sarung bantal, kemudian juga taplak meja, terus lampu, dan juga hiasan dinding. Iya betul. Kedepan ada rencana buat apa lagi gitu selain ini, atau mungkin barangkali buat kerajinan bunga atau apa gitu? Itu tergantung dari leader mereka dan kapasitas mereka, Mas, untuk yang teman-teman rehabilitasi itu tadi. Namun untuk saat ini kami sedikit memfokuskan untuk legalitas usaha teman-teman UMKM. Itu Bu Nini Mbak untuk legalitas usahanya, NIB-nya kami buatkan yang semacam ini. Kan ada contohnya kayak semacam ini. Ini boleh dilihat. Legalitas usaha. Legalitas usaha tujuannya untuk NIB sama UMK. Oh gitu. Jadi kalau ada kan ditanya itu sama dinas. Jadi kalau misalnya orang awam mengatakan iki sono apa itu istilahnya surat izinnya gitu ya. Misalnya perusahaan itu ada iki berupa PT, CV, UD gitu ya. Jadi kita kalau usaha mikro juga ini perlu punya ini loh, wajib ya. Sekarang. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk pokoknya duit rombong, duit dagangan gitu ya. Minimal kan itu yang diperhatikan sama pemerintah soal pemasaran dan permodalan. Biar nggak ngutang-ngutang lagi. Gitu ya. Itu lebih serius menangani teman-teman yang memang perlu uluran tangan untuk usaha beliau-beliaunya itu. Baik. Kalau yang ini izinnya ke mana? Dinkop dan usaha mikro gitu ya? Ini langsung ke aplikasi OSS. Oh, one single submission. Punyanya Dinas Pelayanan Terpadu Satu Atap itu ya. Nah kan kalau Bu Nini kan nggak bisa untuk utek-utek HP-nya, Mas, karena nggak punya email. Jadi memang kami membantu itu teman-teman yang keterbatasan itu tadi kita bikinkan langsung semacam ini. Namun kalau mereka yang sudah bisa, yang punya HP, kita bantu untuk menjalankan mengoperasionalnya bagaimana. Tentu ada pelatihannya juga. Jadi lewat online caranya bagaimana, caranya gitu akan dipandu. Itu aja biar bisa mengerjakan di rumahnya masing-masing kayak gitu. Kalau sudah terdata dan juga tercatat seperti itu kan enak gitu ya. Jadi dalam arti kata ketika nanti ya butuh pinjaman untuk mungkin ada orderan yang gede tapi kok modal buat beli bahan baku nggak cukup, akhirnya kan bisa pinjam uang ke bank atau sebagainya gitu ya. Nggak pinjam-pinjam. Kalau bisa ya minjami gitu ya. Iya itu. Luar biasa
Kalau seperti itu Mak Ersani jagonya ini, suka meminjamkan tidak hanya uang tapi ide. Membantu tenaga, waktu dan macam-macam gitu ya. Itu yang bisa, cumanya bisa yang gitu toh Mas. Itu yang luar biasa ya. Insya Allah ini berbuah pahala ini. Amin. Baik, tidak terasa waktu kita sudah mepet ini di jam 8. Sebelum kita berpisah, tapi berpisahnya untuk sesaat gitu ya. Jangan sampai berpisahnya gitu. Nah, ini nanti sedih dong. Apa ini yang ingin disampaikan barangkali dari Bu Nini terlebih dahulu? Monggo Bu Nini. Sampaikan, silakan beli produk saya gitu ya, dijamin beli satu dapat gratis kresek gitu. Syukuran. Oke. Nggih, baik. Amin. Ya, semangat dan semoga laris manis selalu ini Bu Nini. Baik, ke Bu Ima, monggo Bu Ima. Ya, bagi yang mau pesan sambal baby cumi atau sambal penja, oh ya tadi saya belum jelas kalau penja itu teri ya dari Sulawesi. Oh, dari bahan bakunya teri. Teri dari Sulawesi, itu bisa langsung hubungi saya di Mario Premio di Gedangan Sidoarjo atau melalui WA 081796777796. Oke, sekali lagi. 081796777796. Ya. Jadi semoga sukses dan lancar ini untuk usahanya Bu Ima. Dan terakhir ini dari Kepolonya. Monggo Mbak Ersani. Ya, alhamdulillah berharap para UMKM dan yang belum punya usaha kita saling mensupport. Yang belum usaha bisa bergabung bersama kami. Kami akan memberikan solusi-solusi binaan-binaan yang dari dinas kita sampaikan, kita transfer kepada rekan-rekan semuanya gitu. Entah itu yang belum punya usaha nanti kita bina sampai ke legalitasnya. Dan untuk UMKM juga gitu. Mari kita saling bersinergi solid biar usaha kita semakin global. Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih. Semakin global dan juga yang penting adalah untungnya semakin banyak. Amin gitu ya. Karena orang berusaha kan pasti carinya apa? Cari untung. Kalau iya betul. Kalau hasilnya impas sama juga dengan kerja bakti. Kerja bakti. Nah, itu kan kapan hari itu kita juga ada pelatihan yang semacam itu dari Dinkop supaya kita biar nggak boncos istilahnya. Iya. HPP-nya bagaimana, menghitungnya bagaimana. Betul. Itu sudah diberikan sama dinas. Nah itu kita bisa mentransfer kepada teman-teman kayak Bu Nini. Aku jualan segini-segini, sebenarnya dia itu untungnya cuma sedikit loh Mas. Karena beliaunya gini aja cuma 1.000, terus beliau netepkan 800 Mas. Ya, dari situ tuh belum dihitung tenaganya. Iya, yang saya yakin ini tidak menghitung tenaga. Betul. Menghitung tenaganya tidak. Terus kembali kadang-kadang kan kadang-kadang balik gitu ya. Terus kompor LPG-nya itu nggak dihitung sama Bu Nini, itu nggak dihitung. Iya. Aku belanja tak pira, saya ketemu ndak wis mari gitu ya. Ternyata tenagamu ya wis melok kono. Gitu. Jadi tenaganya itu nggak dihitung. Iya. Jadi mamanya 50.000 tadi ternyata laku jualannya hanya 75 Mas. Gitu. Nah itu loh tenaganya dia dari subuh jam 3 sebelum subuh beliaunya sudah utek-utek. Dapat 25.000 itu kan ya. Nah, saya berharap dengan acara Suara Sidoarjo yang bekerjasama dengan Dinkop benar-benar mengapresiasi usaha-usaha dari kaum disabel supaya produknya bisa dibeli dengan harga yang up gitu. Baik, mudah-mudahan sukses ini insyaallah. Dari apa yang kita lakukan selalu berkah dan barokah dan juga tentunya mendapat keberkahan dan juga kesuksesan di kemudian hari. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Nini sudah hadir. Bu Ima juga terima kasih. Mak Ersani juga terima kasih. Sukses juga untuk sahabat-sahabat di UMKM khususnya di Gura Sukses. Selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, kita sudah berbincang dalam program Dialog bersama UMKM khususnya di Kabupaten Sidoarjo, karena Sidoarjo kita kenal sebagai kota UMKM.
bersama sahabat-sahabat dari Gira Sukses. Tadi juga ada produk-produk yang sudah Anda bisa simak tadi ya. Untuk selengkapnya